isi novel. Oh iya Gur, kamu udah dapat belum informasi tentang kecakapan hidup abad 21? Oh, itu. Kemarin saya baca buku kecakapan tersebut. Namun, ada beberapa hal yang gak aku pahami. Tentang apa tuh Gur? Pengertian literasi lingkungan hidup. Oh itu, maksudnya hubungan yang sangat dinamis antara manusia dengan lingkungannya Gur. Nah Gur, betul tuh kata Yuni. Hal itu dapat kita lihat dari bagaimana cara manusia hidup bersama, berdampingan dengan semua komponen yang ada di sekitarnya. Oh, gitu ya sobat. Makasih ya sobat. Sama-sama. Mohon siap. Mulai. Doa selesai. Beri hormat. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini semuanya anak Ibu? Baik. Oke, syukurlah kalau kita semuanya dalam kondisi sehat pagi hari ini ya. Terlihat kok dari wajah kalian yang cerah. Siap kita untuk memulai pelajaran hari ini? Siap. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi ekosistem. Masih ingat anak Ibu? Masih, Bu. Ya, terkhusus kita sudah mendiskusikan mengenai ekosistem gambut. Masih segar dalam ingatannya bukan? Masih. Nah, baik. Pada minggu ini kita akan masuk kepada materi baru, yaitu materinya perubahan lingkungan, seperti yang sudah kita janjikan minggu lalu. Anak-anak sekalian, hari ini Ibu ingin menunjukkan beberapa gambar yang pasti masih segar dalam ingatan kalian. Kalian pasti masih ingat tentang kejadian itu kan? Masih Bu, waktu itu kami masih SMP dan sekolah diliburkan. Tapi Bu, bencana kabut asap kan terjadi setiap tahun Bu. Itu pun sejak kami masih TK Bu. Iya, benar. Dan juga waktu itu pun banyak jadwal penerbangan yang dibatalkan, Bu. Iya, betul sekali. Bu, banyak orang yang terkena ISPA dan seorang bayi tetangga kami meninggal dunia karena ISPA. Baik, ternyata masih sangat jelas dalam ingatan kalian. Bisa kalian bayangkan betapa besar kerugian yang diakibatkan oleh kejadian tersebut? Ya Bu, mungkin secara material bernilai miliaran. Belum lagi kerugian non-fisik bisa mengakibatkan kematian. Benar sekali. Bahkan, bencana tersebut telah memberikan dampak yang luas, bahkan sampai kepada negara tetangga kita. Baik, sekarang coba kalian tonton video berikut ini. Kabut asap semakin pekat membuat kualitas udara di Jambi masuk kategori berbahaya. Sudah ada Andri Suryawenata di Kota Jambi. Andri, bagaimana kondisi Kota Jambi saat ini? Ya, Rahma, Sakti, benar sekali bahwa kondisi yang bisa kami sampaikan langsung dari Kota Jambi ini untuk tingkat kepekatan dari kabut asap yang meliputi Kota Jambi ini sangat terasa sangat pekat dibandingkan siang hari. Jika siang hari kondisinya berada di jarak 800 sampai 1000 meter, untuk sore hari ini hanya berjarak 500 meter saja. Seperti tempat saya berdiri sekarang itu di jembatan Gentala Arisi. Ini jika biasanya masyarakat bisa melihat dari arah kelurahan Pasar Jambi menuju kelurahan Arab Melayu ini, tapi untuk sore hari ini tidak bisa dilihat lagi secara kasat mata, dan hal ini juga berpengaruh terhadap kualitas udara yang dihirup oleh masyarakat Kota Jambi karena indeks standar pencemaran udara sudah memasuki angka lebih dari 300 yang menandakan bahwa kondisi ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Seperti yang saya rasakan juga bahwa kepekatan dari pencemaran udara ini sangat terasa, mulai dari bau angus yang sangat mempengaruhi terhadap sistem pernapasan. Tidak hanya saya, tapi juga seluruh masyarakat Kota Jambi, termasuk salah satunya Vika, kenapa ya lahan gambut bisa terbakar setiap tahun? Nah, ini nih, lihat di berita ini. Gambut terbakar karena kesengajaan dan ada juga yang kecelakaan. Maksudnya kita? Sebagian lahan sengaja dibakar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan sebagian lahan lagi memang terbakar tanpa disengajai. Pembakar yang sengaja melakukan hal itu jahat sekali ya.
Siapa tuh yang tega melakukan itu? Kalau menurut beberapa koran di sini, diduga perusahaan perkebunan dan hutan taman industri. Bahkan sudah ada perusahaan yang dituntut secara hukum loh. Wah, pembakar gambut sama aja dengan penjahat kemanusiaan dong kalau begitu. Kalian lagi ngapain? Mending bantuin saya mencari informasi tentang solusi bagi bencana asap dan kebakaran gambut di Jambi. Kamu telat yuk. Kami bertiga sedang mencari informasi tersebut. Bagaimana kalau kamu bergabung sama kami? Boleh juga. Mario, ternyata solusi bagi pemecahan bencana kabut asap dan kebakaran gambut cukup kompleks ya. Soalnya upaya yang dilakukan harus terpadu dan tertata rapi. Dan sebab ini menyangkut banyak pihak loh. Betul Dang, sepertinya beberapa departemen harus bersinergi dalam memecahkan masalah tersebut. Saya memperoleh informasi dan menyimpulkan ternyata pemerintah dan masyarakat juga ikut bersinergi dalam hal tersebut. Betul sekali Sal, menurut saya departemen dan semua instansi pemerintah yang menangani masalah ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kehutanan, pertanian, dan aparatur penegak hukum harus sejalan dalam upaya pemecahan masalah tersebut. Teman-teman, gimana nih kalau misalnya gagasan pemecahan permasalahan kebakaran hutan gambut itu kita bagi nih di beberapa bidang, kayak bidang pendidikan tuh, terus ekonomi, sosial budaya, pertanian, kehutanan, dan penegakan hukum. Gimana? Iya ya, bidang pendidikan misalnya, pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan pendidikan berkualitas sehingga menghasilkan masyarakat yang berilmu, berwawasan, serta masyarakat yang berinteraksi baik dengan lingkungannya. Khususnya Provinsi Jambi ini, masyarakat Provinsi Jambi harus paham betul dengan karakteristik serta fungsi dari lahan gambut tersebut. Selain itu, di bidang ekonomi, perekonomian masyarakat harus ditingkatkan, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar daerah hutan gambut. Selain itu, masyarakat juga harus diarahkan dalam mengolah hutan gambut, seperti di bidang perikanan, memanfaatkan hasil hutan gambut seperti madu dan tanaman obat. Jadi, kesulitan ekonomi tidak akan menjadi alasan bagi masyarakat untuk membuka lahan di hutan gambut. Dengan begitu, lama-lama pembukaan lahan di hutan gambut akan terhenti. Kalau di bidang sosial budaya nih ya, masyarakat yaitu pertanian di sekitar hutan gambut diberi pengertian untuk tidak melakukan pembakaran dalam pengolahan lahannya. Sebab tanah gambut itu memiliki karakteristik yang sangat mudah terbakar. Sehingga bila ada kebakaran kebun di sekitar hutan gambut, maka akan sangat mudah api disebarkan oleh angin. Jadi, petani diberi keterampilan untuk mengolah lahan dengan cara yang lebih baik lagi. Oh ya, bolehkah saya menambahkan? Belakangan ini saya dengar tentang masalah restorasi hutan gambut. Betul, restorasi gambut atau restorasi ekosistem gambut itu lagi sedang gencar-gencar dilakukan loh. Nah, jadi gini Jel, restorasi gambut itu adalah usaha untuk mengembalikan ekosistem gambut seperti sedia kala, sesuai kondisi alaminya. Oh, jadi maksud kamu kembali sebagai pengatur hidrologis, penambat karbon, dan tempat bagi keanekaragaman hayati. Ya, itu solusi yang tepat. Oh iya teman-teman, saya menemukan beberapa alasan nih hingga terjadinya pembakaran hutan gambut. Apa aja itu, Chan? Nah, misalnya perusahaan yang membuka lahan untuk perkebunan sawit dan masyarakat yang membakar lahannya karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan ketidakpastian hukum. Di sektor pendidikan, sebaiknya dilakukan penekanan terhadap ekosistem gambut kepada siswa, sehingga mereka bisa menjadi pionir penjaga gambut. Gimana kalau pada masing-masing sektor diupayakan supaya kebakaran gambut tidak lagi terjadi? Nah, bagaimana jika pada bidang sektor sosial budaya dilakukan penyuluhan untuk petani, terutama bagi petani yang berada di sekitar hutan gambut, agar tidak lagi melakukan pembakaran lahan? Bagaimana?
Ide bagus tuh, gimana teman-teman yang lain? Iya, kami setuju. Teman-teman, coba perhatikan. Kita sepertinya sudah berada di lahan gambut nih. Benar kamu, Dang. Terlihat dari airnya berwarna coklat di taman. Coba kita perhatikan. Tanah di sini sangatlah bertekstur lembut dan banyak mengandung air. Berarti ekosistem di sini masih alami. Tanah ini mengandung tanah ya? Ya, benar sekali. Di sini banyak sekali terkandung sisa-sisa tumbuhan yang belum terurai dengan sempurna. Kalau kita perhatikan, banyak sekali sisa tumbuhan mati di bawah pepohonan itu. Tak dapat saya bayangkan jika pepohonan ini ditebang, maka air gambut akan surut dan mulai mengering. Jika itu terjadi, maka akan sangat mudah terjadi kebakaran lahan gambut di musim kemarau. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan terjadi bencana kabut asap di Jambi. Oh, pantaslah api di lahan gambut ini sangat sulit untuk dipadamkan. Lapisan bahan organiknya sangat tebal dan mampu memendam api. Walaupun di permukaan tidak terlihat api, namun di bagian dalamnya terdapat sumber api dan menghasilkan asap yang tebal. Apabila angin bertiup kencang, maka apinya akan membara dan menyala besar.